Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita memasuki bab baru mengenai limit. Jadi di bab 14 ke 1 ini kita akan membicarakan mengenai limit dari deret matematika. Kita punya deret matematika yang bentuknya mungkin sebelum kamu pernah bayangkan. Biasa kalau kita ngomong tentang deret itu biasanya ngomongnya tentang 1, 3, 5, 7 atau misalnya dengan angka lain. Tapi kalau misalnya kita punya n itu kita urutkan dari 1, 2, 3, 4 terus sampai dengan infinity, maka itu juga sama seperti deret, ya, sama disebut dengan deret. Sekarang kalau kita punya soal seperti berikut, tentukan limit dari n sampai dengan infinity dari akar n kuadrat tambah n dikurang akar n kuadrat dikurang n. Nah, seandainya kamu masukkan infinity ke dalam deret matematika ini, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang sangat aneh. Jadi kayak akar dari infinity tambah infinity dikurang infinity kayak udah nggak bisa dihitung lagi, ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan, kamu coba berpikir, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Sekarang saya beri waktu untuk pause videonya. Baik, jadi kita mulai dari nomor 1. Kita punya soalnya limit n sampai dengan infinity dari akar dari n kuadrat tambah n kurang akar dari n kuadrat kurang n. Yang harus kamu lakukan pertama adalah mengenai rasionalisasi. Kita bisa rasionalisasi dengan mengalihkan angka yang depan belakangnya, yang atas bawahnya sama. Kemudian kita punya akarnya minus. Jadi kalau misalnya kita kalikan dengan memiliki akar plus, apa yang terjadi? Kita lihat ya. Kita punya n kuadrat seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita kalikan, maka bagian atasnya bisa habis. Bisa kita hitung seperti biasa untuk menjadikan n kuadrat tambah n dikurang dalam kurung n kuadrat kurang n. Kita bagi dengan bawahnya tetap sama ya, n kuadrat tambah n kuadrat kurang n. Nah, yang bisa kita coret berikutnya adalah ini. Ya, n kuadrat itu bisa kita coret. Dan 2n limit dari n sampai dengan infinity 2n dari n kuadrat tambah n kuadrat kurang n. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai seperti ini, nah ini yang biasa sering kita lakukan di Indonesia. Kita bagi depan atas bawahnya dengan n, kita bagi dengan n. Kalau kita bagi dengan n, apa yang bisa kita dapat? 2n bagi n ya 2, nggak masalah. Bagian bawahnya, kalau n kita masukin ke dalam akar, jadinya dibagi dengan n kuadrat ya. Jadi kita punya dibagi dengan n kuadrat 1 tambah 1 per n tambah 1 kurang 1 per n. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan infinity. Kalau kamu punya 1 per infinity, itu kita bisa tulis seperti 0. Jadi kita tulis limit n sampai dengan infinity dari 2 per 1 tambah 0 tambah 1 kurang 0 sama dengan 2 per 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah 1 untuk jawaban nomor 1. Ya, jadi ingat lagi step pertamanya kita mulai menggunakan rasionalisasi, kemudian kita bagi dengan suku terbesar. Bagi dengan n. Bagi dengan suku terbesarnya n. Jadi kalau n-nya ada, jadi yang lebih kecil daripada n, misalnya akar dari n, mereka akan habis pelan-pelan. Oke? Itu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2 kita punya soal tentukan limit dari n sampai dengan infinity dari n pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah tambah 2n pangkat 2. Ya, jadi ini soalnya. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti yang pernah kamu pelajari di pelajaran deret, maka kamu bisa menghitung dulu bagian bawahnya ini. Kita punya 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah tambah 2n pangkat 2. Ini kalau kita tanya ujungnya sampai mana, ujungnya sampai n, kita bisa tentukan nilai besarnya ini berapa sih? Ya, kita bisa tentukan nilainya berapa. Caranya gimana? Kita pakai sigma. Sudah pernah belajar sigma ya di video sebelumnya ya. Kita punya sigmanya di mana n sama dengan 1 sampai dengan ujungnya n. Dan angkanya adalah 4k kuadrat. Kenapa? Karena ini kalau ini kita buka, kita punya 4n kuadrat ya. Jadi kita punya 4k kuadrat sigma dari 1 sampai n. Kemudian kita hitung seperti waktu itu kita pernah ajarin. 4-nya kamu bisa keluarin,
K sama dengan 1 sampai dengan N dari K kuadrat. Kemudian kamu masih ingat rumusnya. Kalau kamu punya K kuadrat, rumusnya apa? Kamu punya 4-nya kita tetap tulis ya. Rumusnya adalah N dikali dengan N tambah 1 dikali dengan 2N tambah 1 dibagi dengan 6. Jadi ini adalah rumusnya untuk sigma K kuadrat. Yang kita hitung berikutnya adalah kita hitung 2/3, yang 4 bagi 6 2/3. Kemudian N-nya kita kalikan semuanya. Kita dapat 2N pangkat 3 tambah 3N tambah 1. Jadinya N pangkat 1 ya. Oke. Jadi ini jawaban untuk sigma K kuadrat, 4 sigma K kuadrat. Kemudian jawaban ini bisa kita masukkan ke dalam soal. Jadi soal yang tadi bagian bawahnya bisa kita ubah. Ya, kita punya limit dari n sampai sampai infinity, n pangkat 3 dibagi dengan 2/3 dikali dengan 2n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2. 3n pangkat 2 ini ya, maaf ya. 42 tambah 2n tambah n. Oke, jadi ini soalnya. 2/3 nya bisa kita hitung, 2-nya kali ke dalam, 3-nya kali ke atas. Jadi kita punya limit n sampai dengan infinity 3n pangkat 3 dibagi dengan 4n pangkat 3 tambah 6n pangkat 2 tambah 2n. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan jurus yang tadi dipelajari di atas, di mana kita bisa bagi dengan suku terbesar dengan n pangkat 3. Jadi kita kalau bagi n pangkat 3 atas bawah, kita akan dapat 3/4 tambah 6 kali 1/n tambah 2 kali 1/n kuadrat ya. Kemudian n bagian yang di sini 1/n dan 1/n kuadrat itu karena kita masukkan infinity, kita akan habiskan semuanya. Jadi kita akan cancel out, kita akan mendapatkan 3/4 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3/4 ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah 3/4. Sekali lagi saya coba review. Untuk soal yang sebelah sini, yang cukup uniknya kita memiliki deret. Jadi untuk deret ini kita tidak bisa hitung duluan. Kita nggak bisa masukkan infinity ke setiap n satu biji. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan sigma. Kita menggunakan sigma yang sudah kita pelajari untuk menentukan berapa sih nilainya, berapa sih nilai dari 4K kuadrat ini. Dan setelah kamu dapat nilainya, kamu masukkan ini ke dalam soal dan kamu bisa hitung seperti biasa. Kamu bagi dengan n pangkat 3. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 kita punya soal cukup panjang, limit dari n sampai dengan infinity, di mana sigma K sama dengan 1 sampai dengan n 1/k tambah 2. Oke, jadi kita punya soal cukup panjang seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama adalah kita tentukan dulu nilai sigma. Ya, tadi kalau ada nilai sigma, kamu harus tentuin dulu berapa jumlahnya sih. Nah, untuk menentukan sigma dari deret pecahan, masih ingat kita harus bisa pisah dua bentuk ini, yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan, untuk mendapatkan untuk supaya kita bisa coret satu persatu ya. Jadi seandainya kita punya 1 K plus 2, kita pisah menjadi K dikurang K tambah 2, tambah lah ya, terserah mau yang mana. Nanti kita pakai variabel. Kita punya A dan B, ya kita pisahkan ya sekarang. Bagaimana caranya adalah kita kali silang. Kalau kita kali silang, kita akan mendapatkan AK tambah 2A tambah 2B, ya, dibagi dengan 2B, maaf. Dibagi dengan PK ya, PK. Ya, dibagi dengan K kali K tambah 2. Oke. Nah, kemudian yang bisa kita kerjakan berikutnya adalah kita tahu kalau misalnya di sebelah kiri ada 1. Jadi kita bisa tulis yang ada faktor K-nya adalah A tambah B sama dengan 0, alias A kurang B, A sama dengan minus B. Oke. Yang kedua, kita juga tahu 1 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan setengah. Kalau A sama dengan setengah, B sama dengan minus setengah. Jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan setengah per K dikurang setengah per
K tambah 2. Kemudian kita keluarkan setengahnya biar lebih rapi. Setengah kali 1 per K kurang 1 per K plus 2. Oke, jadi ini yang bisa kita ubah. Kita ubah soalnya menjadi setengah kali 1 per K kurang 1 per K tambah 2. Nah, setelah kita ubah soalnya, kita bisa mengeluarkan setengahnya. Kenapa itu? Karena hanya perkalian biasa. Nah, kemudian bagian yang tengah ini, itu bisa kita kerjakan. Bukan menggunakan rumus, tapi kita jabarkan semuanya. Kita coret satu per satu. Ya, seandainya kita jabarkan, kita coba pikir. Kita jabarkan dulu ya. Setengahnya kita keluarkan, dalamnya kita jabarkan. Ketika K-nya 1, maka dia punya 1 per 1. Kurang 1 per 3. Oke, ketika ini kita tambahkan, ketika K-nya 2, 1 per 2 tambah 1 per 4. Ketika K-nya 3, 1 per 3 tambah 1 per 5. Bukan tambah, maaf ya, kurang semua. Ini kurang semua. Kurang ya. Kurang 1 per 5. Terus tambah, tonton sampai ujung-ujungnya bagaimana? Ujung-ujung kita punya 1 per n-1 kurang 1n plus 1. Ya, jadi jarak di antara 2 biji itu ya. Dan terakhir kita punya 1 per n kurang 1 per n plus 2. Ya, jadi kita punya deret seperti berikut. Nah, yang bisa kita coret itu bagian mana? Yang ada minusnya 1 per 3, 1 per 3. 1 per 4, 1 per 4. Ya, ini bisa kita coret. Jadi artinya yang akan tersisa, ya itu akan yang tersisa adalah sebelah sini. 1 per 1-nya akan tersisa, 1 per 2-nya akan tersisa. Ini juga pasti akan hilang ya. Akan hilang. Ini juga akan habis, dan terakhir juga akan habis. Jadi 2 yang pertama dan 2 yang terakhir itu pasti tersisa. Jadi kalau kamu tulis setengah dikali 2 yang pertama adalah 1 tambah setengah. 2 yang terakhir adalah kurang 1 per n plus 1 dan 1 per n plus 2. Jadi ini adalah jawaban untuk sigmanya. Ya. Sekarang kita kembali ke soal utamanya. Kita punya limit dari n sampai dengan infinity. Soalnya sudah kita ubah menjadi soal yang seperti ini. Limit dari setengah dikali, ini 3 per 2 ya. 3 per 2 kurang 1 per n plus 1 kurang 1 per n plus 2. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita langsung masukkan saja angkanya. Kalau kita punya infinity di sini, maka infinity tambah 1 pun tambah 2 pun tidak akan berubah angkanya. Pasti infinity. Jadi kita punya sama dengan limit n sampai langsung aja. Kita punya sama dengan setengah kali 3 per 2 kurang 0 kurang 0 sama dengan 3 per 4. Ya, jawaban untuk nomor 3 ini adalah 3 per 4. Oke. Jadi untuk soal nomor 3, kalau kamu yang baru pertama kali lihat soalnya, mungkin pasti pertama kaget. Kita punya soal limit, ada punya soal sigma digabung bersamaan. Harus mulai kerjain dari mana? Tetapi tetap kamu harus tenang. Kita sudah pernah belajar semuanya, sudah pernah belajar sigma, sudah pernah belajar limit juga. Bagaimana cara menghitung deret matematika yang memiliki sigma yang ada rumusnya atau yang bisa dicoret. Itu semua sudah kita pernah pelajari. Bagi yang lupa, coba kamu kerjakan soal-soal yang ada di belakang atau soal-soal di buku latihan kalian. Baik, saya akan ketemu kalian di soal berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyo ganbatte kudasai. Sayonara.